Kenapa harus dikerat 1 minggu? Karena kita cari amannya saja. Jadi tidak langsung kita pecah. Setelah 1 minggu atau 2 minggu kambium sudah jalan, kita lakukan pemecahan seperti ini. Dan ini nanti saya teruskan. Halo, kembali lagi di channel saya, channel Bonsai Bogelmania. Hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit tips buat kalian yang ingin berbudidaya bonsai. Dan tepat di depan saya ini bahan bonsai waru Taiwan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bahan bonsai seperti ini dari dasar, terutama dari perakaran. Bonsai yang saya buat ini itu dulunya dari cangkok yang sudah saya pecah. Nah, kenapa harus seperti itu? Atau kenapa kita harus cangkok dan pecah? Nah, kelebihannya cepat dan perakarannya itu sudah enak, bisa di program seperti ini tanpa harus kita tanam dulu lalu kita pecah dan kita mengulangi proses dari awal lagi. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita sudah terima seperti ini, sudah jadi. Setelah cangkok pecah, tanam, kita tumbuhkan akar, bawah kita kasih bantalan, jadi akarnya tumbuhnya menyamping dan mekar. Dan bagaimana sih cara cangkok dan pecahnya? Oke, nanti kita akan buat videonya dan kita langsung ke bahannya. Nah, ini guys, contoh bahanan waru Taiwan saya yang cangkok tapi tidak saya pecah, jadi tampilannya seperti ini. Dan salah satu kekurangannya cangkok yang tidak dipecah ya seperti ini, jadi akar itu turunnya ke bawah langsung, tidak bisa mekar. Jadi ini kalau pemrosesan akar, jadi nanti kalau kita mau narik ke sini itu nanti harus memotong akar dan memprosesnya lagi dan memproses lagi secara bertahap, pemotongan satu persatu, jadi tidak bisa langsung. Kalau keuntungan dari cangkok langsung pecah itu hasilnya seperti yang video di depan tadi. Itu adalah hasil saya yang mencoba cangkok waru langsung pecah. Hasilnya kan bagus, langsung narik akarnya, langsung narik ke samping-samping, jadi tidak perlu menata akar. Jadi kita tetap fokus ke pembesaran batang dan pembesaran cabang-cabangnya. Jadi lebih enaknya itu untuk cangkokan langsung pecah. Dan di sini di pohon ini juga nanti kita akan membuat cangkok pecah langsung di pohon ini. Oke guys, ini yang nanti kita akan cangkok. Ini sudah saya lakukan pengeratan batangnya 1 minggu, kurang lebih 2 mingguan lah, untuk menumbuhkan kambium seperti ini. Dan kalau kambium sudah tumbuh seperti ini, relatif hidupnya itu 80% hidup, seperti di video yang awal tadi. Kenapa harus dikerat 1 minggu? Karena kita cari amannya saja. Jadi tidak langsung kita pecah. Setelah 1 minggu atau 2 minggu kambium sudah jalan, kita lakukan pemecahan seperti ini. Dan ini nanti saya teruskan. Pecahan ini baru saya buat kemarin. Nanti kita teruskan lagi untuk membuat pemecahannya. Oke, seperti inilah step keduanya, kita lakukan
pembagian pecahan dengan menyesuaikan alat pahatnya sebesarnya berapa. Nanti kalau kita congkel itu kalau terlalu besar kita kesulitan untuk sebelah-sebelahnya sini, takutnya nanti ini kayunya termakan lebih banyak, akhirnya dalamnya ini tipis, rawan patah kalau tidak dikasih penyangga, rawan patah. Jadi kalau kita sesuai dengan alat ini, ukuran ini, jadi kita enak ambil tipis-tipis saja kayunya. Ini sudah saya buat melingkar. Oke, poinnya itu ya teman-teman, maksudnya sesuaikan dengan alat pahatnya. Bagi kalian yang pengen pahat ini, untuk pahat khusus bonsai, saya sudah siapkan link belanjanya di deskripsi untuk kalian yang ingin membeli satu set pahat untuk bonsai yang sudah ada penjelasannya tadi di depan. Yang mau check out silahkan. Oke, saatnya kita congkel. Ini kita ambil kayunya tipis-tipis saja ya, jangan terlalu dalam, takutnya ini terkikis nanti rawan patah. Oke, seperti ini hasilnya ya teman. Ini sudah saya congkel, kita ambil tipis-tipis saja. Sekian kayunya, seperti ini. Kalau ada pertanyaan, Bang, untuk cara seperti ini berlaku untuk pohon apa saja? Jadi kalau melakukan pemecahan ini, pohon apa saja yang support untuk dipecah langsung, maksud saya cocok untuk dipecah, untuk cangkok, pecah cangkok seperti ini, itu ada, sebenarnya sih semua sama ya, tergantung minat kita. Yang penting saya sendiri dari pengalaman saya selalu mencangkok itu tidak langsung saya cangkok terus bungkus, enggak. Saya kerat, saya biarkan sampai 1 sampai 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Setelah itu kambium jalan di bawah. Nah, itu terserah kalian, mau kalian pecah atau mau langsung dibungkus, itu terserah kalian. Karena saya pikir kalau sudah kambium jalan itu adalah calon akar-akar yang akan keluar di kambium seperti ini. Jadi pohon apa saja, sancang, saya sudah pernah bikin sancang juga, sancang bisa, kimeng bisa, tapi kebanyakan kalau kimeng itu biasanya cangkok angin aja, ditaruh bantalan, dikasih bantalan di bawah sini, itu dia nanti akan akarnya menyamping, tidak harus dipecah. Jadi kalau sayang simbur sendiri saya masih belum coba, karena sayang simbur itu saya suka dengan perakaran yang lebih ruwet daripada tertata dengan rapi. Kalau sancang sudah, dan waru ini bisa, kimeng juga bisa, tapi terserah kalian. Yang penting poin utamanya setiap kali melakukan pencangkokan jangan langsung dibungkus, dikerat, maksudnya saya dikupas seperti ini, terus diamkan sampai 1 ataupun 2 atau 1 bulanan, itu lebih baik. Setelah itu lakukan pencangkokan, pasti 80% itu pasti nanti kalau kita tanam hidup, karena sudah ada calon kambium-kambiumnya. Oke, saya sudah siapkan ganjalnya, waktunya kita kasih ganjal biar dia mekar. Oke kawan, ini sudah saya ganjal, sudah terlihat mekar. Jadi kita tinggal bungkus, mau dibungkus ataupun ini langsung dipotong terus ditanam juga tidak masalah. Kalau kalian yang berani seperti saya, kadang seperti ini pun saya langsung tanam juga saya berani, masanya ini sudah fix calon akarnya bakal tumbuh di sini. Jadi kita langsung potong,
kita tanam juga tidak apa-apa. Oke, itulah cara saya mencangkok dan memecah cangkokan agar tampilan bawahnya itu bisa lebih kekar. Dan ya seperti ini. Oke, terima kasih sekalian yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel saya, like video saya, komentar jika ada pertanyaan yang sekiranya kalian belum tahu atau bagaimana dan seperti apa, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton saya dari awal. Akhir kata dari saya, salam satu hobi, salam bonsai mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.